وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa melakukan diri kita jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah berubah kita lakukan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu alaihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, pada malam 23 Sya'ban ini menjadi malam terakhir pengajian kita sebelum masuknya kita ke bulan suci Ramadan. Maka terlebih dahulu kita sama-sama berdoa sebagaimana yang selalu menjadi doanya Nabi di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan panjangkanlah usia kami sampai ke bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam ini satu dari kita yang mengikuti firman Allah, mari sama-sama kita melakukan atau lebih tepatnya pada kesempatan malam ini kita membahas beberapa titik puasa yang sebaiknya kita ketahui sebelum kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Pertama, kemungkinan besar Ramadan kali ini akan berbeda antara dua kelompok besar, antara yang ikut organisasi masyarakat Muhammadiyah dengan yang mengikut pemerintah, dan perbedaan itu menjadi keniscayaan ketika masing-masing dua kelompok itu punya metode yang berbeda-beda dalam menentukan awal dari masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, organisasi massa Muhammadiyah punya keyakinan berapapun usia hilal, jika dia sudah berada di atas ufuk,
metode inilah yang sering disebut dengan metode hilang. Hilangnya dihukumi sudah nampak secara ilmu pengetahuan, walaupun tidak mungkin bisa terlihat dengan kasat mata atau mata kepala kita. Maka oleh sebab itu kemungkinan kalau organisasi massa Muhammadiyah masih berpegang kepada metode wujudul hilal, maka bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah berusia 29 hari. Oleh sebab itu, teman-teman saudara-saudara kita dari Muhammadiyah pasti mereka akan puasa pada hari Rabu dan mulai tarawih pertama sekali tanggal 17 Februari atau Selasa malam Rabu. Lalu keesokan harinya tanggal 18 Februari hari Rabu mereka menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada hari Selasa dalam penulisan usia hilal itu belum sampai kriteria metode yang dipakai oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama kita punya metode yang disebut dengan ikrar ruqyah. Apa itu ikrar ruqyah? Meskipun hilal tidak terlihat, tapi asal usianya sudah 3 derajat atau lebih, maka dihukumi hilal itu memungkinkan untuk dilihat meskipun tidak terlihat dengan kasat mata, tapi dia pasti terlihat dengan ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, pada hari Selasa usia hilal masih jauh di bawah 3 derajat. Maka kalau Kementerian Agama Republik Indonesia masih memegang metode ikrar ruqyah, bisa dipastikan Bapak Ibu pada hari Selasa itu tidak terlihat yang namanya hilal. Hilal itu biasanya pernah dan bisa disaksikan dengan kasat mata kepala manusia. Kalau tidak ada bentuk, jika usianya minimal 3 derajat di atas ufuk. Kalaupun tidak terlihat, asal usia hilal setelah dihisab sudah 3 derajat di atas ufuk, maka dengan metode ikrar ruqyah pemerintah berpegang besok harinya sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, kebetulan dalam ilmu hisab tahun ini 1447 Hijriah 20 Sya'ban, 29 Sya'ban atau yang bertepatan hari Selasa nanti, itu usia hilal masih jauh sekali di bawah 3 derajat. Oleh sebab itulah kemungkinan besar kita yang ikut Kementerian Agama dalam menentukan kapan kita berpuasa, puasanya itu baru dimulai keesokan harinya, hari Kamis tanggal 19 Februari. Pada saat itu usia hilal sudah di atas 3 derajat, sudah 6, sekian ya, kalau dibulatkan sudah 7 derajat. Berarti dengan demikian, kalau kita pegang nanti dan mengikuti pemerintah, kemungkinan besar bulan Sya'ban istiqmal menjadi 30 hari sempurna, jumlahnya 30 hari. Dan kita baru mengerjakan sholat tarawih pada Rabu malam Kamis tanggal 18 Februari dan baru keesokan harinya pada tanggal 19 Februari atau hari Kamis kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, bagi Bapak Ibu silakan mengikuti mana yang diyakini dari kedua metode dalam penetapan awal dari bulan Ramadan oleh Ibu Muhammadiyah, oleh Ibu pemerintah, atau juga boleh Bapak Ibu pertimbangkan sebuah kaidah yang disepakati bersama oleh para ulama. Setiap kali terjadi perselisihan di tengah umat, di tengah masyarakat,
jika pemerintah sudah hadir dalam menengahi masalah tersebut, maka kebijakan dan keputusan negara pemerintah menghilangkan segala macam perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Kata para ulama, hukumul hakim yarfa'ul khilaf, hukumnya penguasa itu mengangkat perbedaan di antara perbedaan di antara umat atau perbedaan di antara masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu mempertimbangkan kaidah tadi, hukumul hakim yarfa'ul khilaf, kebijakan penguasa bisa menghilangkan segala perbedaan pendapat yang terjadi di tengah umat, maka baiknya Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk mengikuti keputusan kebijakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, di bulan suci Ramadan barang pasti kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan untuk memperbanyak amal soleh. Kalau kita ikuti sebuah hadis di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, beliau menceritakan salah satu kebiasaan Nabi di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwaduna yakunu fi Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat rajin beribadah dan beramal soleh, dan ibadah maupun amal solehnya Nabi makin bertambah-tambah rajinnya kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejak sekarang kita harus sudah pasang niat kalau Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, pasangkan juga niat, boleh jadi ini Ramadan terakhir yang sempat kita rasakan, dan setelah itu boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh di bulan suci Ramadan. Maka dengan dua niat itulah kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bisa istiqomah, bisa konsisten untuk terus melaksanakan ibadah mulai dari awal bulan suci Ramadan sampai dari akhir bulan suci Ramadan. Berbagai macam aktivitas ibadah, mulai dari memperbanyak ibadah sholat, memperbanyak sedekah, infak, zakat, syukur-syukur bisa wakaf, memperbanyak zikir, dan juga tadarus Al-Quran. Dan itu ibadah khusus di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis yang tadi saya baca, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebut salah satu ibadah khusus yang dirutinkan oleh Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Inna yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu di bulan Ramadan ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin Ramadan. Dan malaikat Jibril senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam suci, di setiap malam di bulan suci Ramadan. Buat apa malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad di setiap malam bulan suci Ramadan? Fayudharisuhul Qur'an. Malaikat Jibril memudarasakan Al-Quran. Mudarasah itu Bapak Ibu salah satu metode baca Al-Quran, di mana salah satu orang membaca, yang lain menyimak bacaan, dan kemudian bergantian yang menyimak bacaan membaca Al-Quran, dan yang sebelumnya membaca giliran menyimak orang kedua yang membaca
dalam bahasa kita menjadi tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu bukan tradisi kita orang Aceh, Bapak Ibu. Pertama sekali cara baca Al-Quran dengan metode tadarus dicontohkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW setiap malam saat dijumpai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga di dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saat menjelaskan hadis itu, beliau menyebut setiap malamnya Rasulullah SAW bisa mengkontakkan Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril dengan metode tadarus Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kalau kita bisa setiap malam menghatamkan Al-Quran itu baik. Tetapi kalaupun tidak mungkin untuk kita tiap malam menghatamkan Al-Quran, minimal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali dalam Ramadan ini, dalam 30 atau 29 hari, kita sempatlah sekali menghatamkan bacaan Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Dan kalau bisa disambung, karena sebenarnya yang diajarkan kepada kita oleh Nabi khatam Al-Quran itu bukan pada surat An-Nas, tapi khatam Al-Quran itu pada ayat kelima dari surat Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baca Al-Quran mulai daripada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, lanjut surat Al-Baqarah, lanjut surat Al-Imran, lanjut surat An-Nisa, sampai sampai Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jangan sallallahu alaihi wasallam setelah sampai ayat terakhir menanti nanti wanas, jangan tutup, jangan sallallahu alaihi. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sambung terlebih dahulu, baca balik surat Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca lagi surat Al-Baqarah sampai 5 ayat pertama. Alif Lam Mim, Dzalika kitabul ladzi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ja'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud oleh Nabi dengan Alul Mu'tazilah. Jadi Nabi Muhammad menyebut menghatamkan Al-Quran itu dengan Alul Mu'tazilah. Kullama irtahala fahala alaihi. Setiap kali khatam kemudian buka lagi sampai Al-Baqarah ayat kelima baru. Maka dengan itulah kita juga bisa menghatamkan Al-Quran nanti di luar bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi, khataman Al-Quran itu bukan pada ayat terakhir surat An-Nas, nanti wanas, tetapi pada 5 ayat awal daripada surat Al-Baqarah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, idealnya di bulan suci Ramadan kita banyak-banyak beramal soleh. Tetapi kita tidak bisa menafikan Bapak Ibu, kita ini masih punya tanggung jawab, harus bekerja, harus masuk kantor, harus ke sawah, harus ke kebun, besok paginya ada yang harus masih beternak atau buka toko jualan, dan itu semua membutuhkan tenaga dan fisik yang prima, stamina yang kuat. Maka para ulama menyarankan kita, kalaupun kita tidak bisa maksimal dalam memanfaatkan waktu di malam hari
untuk melakukan ibadah, minimal Bapak Ibu kerja kita sehari-hari itu di bulan suci Ramadan itu kalau diniatkan menjadi ibadah, maka dia akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Nabi Muhammad pernah berkata dalam satu hadisnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu hari Nabi Muhammad dalam majelis taklim, beliau berkata, di dalam majelis taklim itu ada seorang sahabat yang tiba-tiba keluar dari majelisnya Nabi. Sahabat ini keluar dari majelisnya Nabi. Nabi Muhammad sedang ngomong. Jadi para sahabat yang lain menganggap ini orang kurang sopan sama Nabi. Nabi sedang ngomong kok dia keluar dari masjid. Tapi Rasulullah tahu ini sahabat bukannya tidak mau berpengajian, tapi karena dia buru-buru harus bekerja keesokan harinya, harus bekerja pada hari tersebut, maka dia harus meninggalkan majelis pengajian tadi. Nah, melihat hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian bersabda, Inna bil Islami dunuban la yudakhiruha bikasratis sholat wala bikasratis siyam wala bikasratis sadaqah illa ta'arufil manusia. Di dalam Islam ini, kata Nabi Muhammad, ada sebuah jenis dosa yang bahkan dosa itu tidak akan turun karena banyaknya rakaat sholat yang kita kerjakan atau seringnya puasa yang kita lakukan atau banyaknya rupiah yang kita tunaikan, kecuali kata Nabi Muhammad, inna anta'ahu fil maisha, kecuali berlebih-lebihnya dia di dalam mencari maisha, di dalam mencari sumber pekerjaan untuk menghidupkan dirinya dan keluarganya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama dahulu menasihati kita, jangan sampai kita ini bergali gara-gara Ramadan sudah ibadahnya sambung, kemudian menjadi dalih atau justifikasi untuk kita juga bermalas-malasan di siang hari. Itu sama sekali tidak dibenarkan di dalam ajaran syariat. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW meringankan betul semua bentuk syiar Ramadan kepada umat. Tidak pernah Rasulullah SAW berangkat umat di dalam menghidupkan syiar di bulan suci Ramadan. Jangan sampai aktivitas sehari-harinya terganggu. Jangan sampai pekerjaannya terganggu dengan sebab Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlu ingat dulu di awal-awal Islam sholat tarawih itu dirutinkan sama Nabi berjamaah. Setelah beberapa malam Rasulullah menjamaahkan tarawih, Rasulullah tinggalkan tarawih itu. Beliau dan keluar rumah. Keesokan subuhnya para sahabat yang sudah tunggu sejak tadi malam Rasulullah keluar ke masjid bertanya, ya Rasulullah, kenapa malam ini engkau tidak keluar sholat tarawih bersama dengan kami? Maka Rasulullah SAW berkata, saya khawatir ini Allah asyukada di kalangan umati. Saya khawatir kalau tiap malam saya mengerjakan jamaah tarawih bersama dengan kalian, kelak itu akan membebani umat. Khawatir nanti Rasulullah ada umat yang memahami itu sebagai suatu kewajiban. Betapa mulia rahmat dan murahnya Rasulullah tidak ingin membuat umat terbebani dengan perintah menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan sholat tarawih,
dengan sholat qiyamul lail, dengan sholat tahajud, dengan sholat zikir dan lain sebagainya. Benar, Nabi Muhammad bersabda dalam satu hadis, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan setiap malam di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hadis benar. Tapi jangan sampai karena semangatnya sebahagian kita dalam tarawih membuat itu umat terbebani dengan semangat sebahagian kita. Nah, ini perlu saya sampaikan karena kebanyakan masjid Bapak Ibu imamnya semangat berceramahnya, apalagi ceramah tarawihnya 30 menit, sholat tarawihnya 2 jam, selesai jam 11 malam, padahal orang besok hari masih harus bekerja. Jangan pernah ada di antara kita yang melakukan hal tersebut. Kalau bisa singkat-singkat saja Bapak Ibu sholat tarawih. Bahkan tak sholat tarawih pun umat ini kan tak berusaha. Oleh sebab itu kita butuh memfasilitasi umat mengerjakan tarawih berjamaah. Itu tujuannya buat apa? Untuk menghidupkan malam Ramadan. Kalau orang sudah tidak mau lagi tarawih sebab bacaan kita yang panjang, akhirnya agama Nabi Muhammad, syariatnya Rasulullah jadi korban sebab bacaan tarawih kita yang panjang. Pernah satu kali waktu saya isi pengajian di Musala Bulog yang terkenal Bapak Ibu. Di Musala Bulog itu terkenal betul bacaannya singkat-singkat. Nah, habis pengajian Rabu siang itu saya diajak makan sama pengurus Musala Bulog. Sedang makan cerita mereka. Pada satu kali Ramadan ada penceramah di Musala Bulog itu Bapak Ibu. SOP-nya ceramah itu tidak boleh lebih 7 menit. Berceramah itu panjang sekali ceramahnya, dan ceramahnya ini mengkritik praktek sholat tarawih singkat-singkat di Masjid Bulog. Beliau bilang sunnahnya Nabi Muhammad itu sholat panjang-panjang. Nabi Muhammad tidak pernah sholat pendek-pendek. Padahal Nabi Muhammad sholat panjang-panjang kalau sendiri-sendiri. Kalau berjamaah, justru Nabi Muhammad tidak pernah sholat pendek-pendek. Tidak pernah sholat panjang-panjang. Kalau berjamaah pendek-pendek selalu. Nah, maka Imam malam itu diceritakan oleh pengurus Masjid Bulog, Profesor Senior Mahmud itu. Penceramahnya bilang sholatnya harus panjang-panjang. Beliau setelah ceramah pimpin sholat tarawih, rakaat pertama setelah Al-Fatihah 1 ayat Bapak Ibu. Allahu Akbar. Itu kan surat Al-Qalam ayat pertama cuma 1 huruf. Habis waladzalin amin langsung boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Penceramah tadi gara-gara kepala ya. Rakaat kedua wal kalami wa ma yasturun. Allahu Akbar. Setelah tarawih, setelah zikir dipanggil penceramahnya sama Profesor Senior. Dan tentu tinggalkan masih ceramah berhati-hati dengan hadis. Panjang Nabi Muhammad sembahyang berjamaah panjang-panjang kecuali sendiri. Jangan pernah bilang Rasulullah SAW sholat berjamaah itu panjang-panjang. Karena itu dilakukan oleh Nabi. Rasulullah dalam hadis sholat panjang-panjang kalau sendiri. Kalau berjamaah tidak pernah lebih 5 ayat. Kurang dari itu sering. Juga berjalan apa yang lagi maaf.
Bak tentu musiknya Allah. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan sampai ini, terutama bagi bapak-bapak yang akan ceramah Ramadan 30 menit ceramahnya, sholat tarawihnya 2 jam, selesai jam setengah 12. Besok kita harus kantor, apalagi kalau di masjid itu mulai sholat tarawihnya jam 9 malam kayak usulan sama sekolah ini. Oh, di Mekah kok bisa jam 9 malam? Bapak Ibu, di Mekah kalau kita pergi ke tanah suci, fokus kita memang ibadah. Ada di antara Bapak Ibu pergi ke Mekah masih mikir kerjaan di Indonesia? Nggak ada Bapak Ibu. Kita nggak kantor, kita nggak ngurus kerjaan, kita nggak ngurus bisnis. Kalau sudah pergi ke tanah suci, fokusnya apa? Ibadah. Ada jamaah kita umrah 30 hari di bulan Ramadan, sholat tarawihnya jam 9 malam, selesainya jam 11, itikaf lagi, besok paginya dia tidur. Kita di tanah air besok harinya masih kerja. Nah, maka saya paling gak setuju untuk usulan sama seperti ini, karena ada satu masjid yang mempraktekkan usul beliau. Habis jamaah itu kalau jam 9 ceramahnya 30 menit, tarawihnya sampai 2 jam, selesainya jam 12 malam. Itu sangat membebankan umat. Nah maka Bapak Ibu, terutama pengurus dan imam di masjid, yaitu Sholihin Bule Karim, jangan panjang-panjang lah baca, cukup 1-2 ayat, udah takbir terus. Dan juga kepada muazin, kepada Bilal, zikirnya dosa lama-lama. Udah subhanal malikul mulk, subhanal malikul mulk, udah itu aja. Subuhul qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa udah usah lagi doa. Karena kan itu enggak harus. Itu untuk jeda saja, untuk jamaah bisa tarik nafas sebelum persiapan rakaat berikutnya. Ini sudah subhanal malikul mulk, subhanal malikul mulk, baca doa lagi. Nanti rakaat lagi, baca doa lagi. Itu kan orang butuh waktu setelah tarawih. Ada yang mau belanja mungkin, ada yang mau beraktivitas lain, ada yang mau santai sebentar di warkop, di kedai kopi karena pagi hari yang seperti. Nah, rahmatlah dengan umat Muhammad ini. Jangan susahin umat, jangan sampai gara-gara tarawih kita panjang, umat musuhi sholat tarawih besok nggak mendatang lagi. Kalau kita memang ingin semangat betul mau tarawih panjang-panjang 1 juz, nanti malam bangun sendiri. Nah maka di dalam kitab fikih Bapak Ibu, sholat panjang-panjang itu hanya boleh dalam 2 keadaan. Yang pertama, kita katakan sholat dan mufardatan. Kalau kita sholatnya sendiri-sendiri, silakan 30 juz malam, tidak masalah. Yang kedua, tidakkan di jamaah dimasukin kalau dalam jamaah tertentu, kalangan terbatas. Imamnya hafid Quran, makmumnya semua para penghafal Quran 30 juz. Semalam 10 juz baca, silakan. Tapi kalau di masjid Baitul Sholihin dan masjid yang jamaahnya itu dari berbagai kalangan, ada yang muda, ada yang tua, ada yang sehat, ada yang sakit, ada laki-laki, ada perempuan, ada hafid, ada yang tidak hafal Quran, bahkan ada yang tidak bisa baca Quran. Ada yang bahkan nggak bisa baca Al-Quran, ya. Maka janganlah kita memberatkan umat dengan bacaan sholat kita. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu syarat bagi kita semua agar bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Kita beribadahnya dengan tenang, dengan pikiran yang senang, jiwa yang sejuk, sehingga kita mencintai Ramadan ini dan umat tidak dibebankan dalam menjalankan syiar selama kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup pengajian kita pada kesempatan malam ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga seluruh amal soleh
ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa ta'abbudana wa taghfirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma aslih dinana allati wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mautana rahmatan syar rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'ana fi hadzal maqam tanfa'u lana fatah wa la daina illa qadaita wa la malina illa syafaita wa la hamma illa farajta wa la dhamma illa hadaita wa la maquma illa nasarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Warahmatullah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Sekaligus saya mohon maaf selama ini jika ada salah dalam mengatur pengajian. Dan pada kesempatan malam ini sekaligus saya juga kaji tidak bisa berjamaah sholat isya dengan Bapak Ibu. Ada juga tempat pengajian jamaah suku S3 di minggu sana. Khawatir saya telah datang pada hujan, saya jadi tidak berjamaah dengan Bapak Ibu pada kesempatan malam ini. Semoga semuanya